Shalom Bapak Ibu, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam acara Thanks God It's Monday. Sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, kita rindu merenungkan kebenaran firman Allah, dan kebenaran firman Tuhan hari ini datang menguatkan iman kita tentang kekuatan di masa sukar. Kita sedang menghadapi situasi yang serba tidak menentu hari-hari ini, tetapi ada berita sukacita bagi kita bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, saya terlalu percaya bahwa ada pertolongan dari Tuhan buat kita sebagai umat pilihannya. Dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-19, Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin Bapak Ibu, bahwa Tuhan berjanji kepada kita bahwa sekalipun keadaan sekitar kita hari-hari ini sulit, Alkitab berkata sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, mungkin segala-galanya serba tidak mengenakan bagi hidup kita, bahkan COVID terus merajalela dan mewarnai bangsa kita. Tetapi hari ini ada berita sukacita bagi kita bahwa Allah berjanji memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk tetap kuat di masa-masa yang sukar. Bagaimana kita dapat kuat di masa yang sulit seperti hari-hari ini? Yang pertama, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-18a, Alkitab berkata kepada kita, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita kuat, kita bersukacita bukan karena sesuatu yang kita punyai, tapi alasan yang paling mendasar kenapa kita kuat hari-hari ini karena Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita menghadapi pergumulan adalah kehendak Tuhan agar kita dapat bersukacita. Ada dari mulut kita keluar suatu pujian, ucapan syukur, berterima kasih, bersorak-sorai dalam apa saja yang kita alami. Ketika kita mampu bersukacita, demikianlah juga masalah sebesar apapun, ketika kita bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang dimampukan oleh Tuhan untuk kita mampu melewati. Apa artinya bersorak-sorak di dalam Tuhan? Memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari tingkatkan pujian kita, bersukacita dengan suara yang keras, bertepuk tangan dengan kata haleluya, bersyukur, bersorak kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Jangan kurangi sukacita Bapak Ibu hari-hari ini dengan kondisi yang ada. Semakin situasinya sulit, justru kita semakin kuat datang pada Tuhan dan bersukacita, bersorak-sorai karena Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, alasan yang kedua bagaimana kita dapat kuat di masa sukar adalah bisa bersyukur. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab adalah kehendak Tuhan agar kita bersyukur sekalipun situasinya hari-hari ini sulit, sukar, ada masalah, ada tantangan, ada resesi ekonomi yang mungkin kita hadapi, ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mau kita bersyukur. Dan menurut Robert Emmons PhD, dia berkata begini, setiap orang yang selalu bersyukur atau berterima kasih itu lebih sehat, lebih cerdas, lebih pintar, lebih kuat, orangnya selalu bersemangat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, bahkan memiliki ide yang cemerlang, tidak mudah lemah imannya. Dia percaya penuh pada apa yang dia percayai. Bahkan emosinya lebih stabil karena dia bersyukur. Oleh sebab itu dalam menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, yang sukar,
Mari jangan kurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan, tetapi sebaliknya mari kita belajar mengucap syukur setiap saat, apapun kondisi kita hari-hari ini. Mungkin kita bergumul dalam masalah kesehatan, keuangan, atau kita berdoa untuk doa tertentu. Kita berdoa buat ekonomi kita berdoa buat pekerjaan kita, tetapi mungkin kita belum menerima itu. Saya percaya bahwa Allah sanggup membuka tingkap-tingkap langit, bahkan doa yang kita naikkan akan dibuka jalan oleh Tuhan ketika kita belajar bersyukur. Mengapa kita tidak bisa bersyukur? Karena kita fokus pada masalah, kita fokus pada keadaan. Manusia tidak pernah merasa puas sehingga dia tidak bisa bersyukur, tidak mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar mengucap syukur, mengingat bagaimana pertolongan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kasih setianya selama-lamanya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa alasan mengapa kita kuat di masa yang sukar? Yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita, kata firman Tuhan, dan perisai dalam hidup kita ketika kita menghadapi pergumulan. Tempatkanlah harapan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap, tetapi selalulah bersyukur dan berharaplah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tinggal di Harapan Indah, tetapi rupanya di Harapan Indah tidak cukup memberi saya satu harapan yang pasti. Tapi harapan yang pasti yang tidak pernah mengecewakan kita adalah ketika kita tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji, Dia memberikan kita kekuatan dan pengharapan setiap saat. Dan ketika kita bisa berharap akan janji-janji Tuhan, maka saya percaya berkat kekuatan, perlindungan di masa yang sukar kita dapat alami ketika kita belajar mengucap syukur dan berterima kasih buat apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari kita melangkah sepanjang minggu ini dengan mengingat bagaimana Tuhan baik. Sekalipun keadaan kita di sekeliling kita mengecewakan, apa yang kita rindukan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik, Dia ada bersama dengan kita. Mari melangkahlah dengan kekuatan dari Tuhan, sebab saya percaya tangan Tuhan yang kuat ada menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan. Kami mengucap syukur hari ini Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Kami terlalu percaya tangan Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kekuatan Tuhan itu menyertai langkah-langkah hidup kami. Orang terbatas menolong kami. Apa yang kami punya hari-hari ini juga tidak dapat menolong kami dalam waktu yang cukup lama. Tapi Allah berjanji menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan ada menolong dan memimpin setiap langkah hidup kami. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Amin.